Allahu Akbar. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menempuh imam yang benar ketika ada seseorang makmum yang ingin ikut sholat berjamaah dengan seseorang yang lagi sholat. Nah, semisalkan gambar yang telah kita contohkan di awal tadi. Nah, kalau ada seorang yang sedang sholat sendiri, nah kemudian ada seorang makmum yang datang, tiba-tiba dia ingin ikut sholat berjamaah. Nah, cara menempuh yang benar itu ialah seperti apa yang akan kita contohkan berikut ini. Nah teman-teman, untuk posisinya sendiri itu ialah ketika kita ingin ikut sholat berjamaah dengan seseorang, maka posisi kita pertama ialah lebih kurang sejengkal daripada tumit imam ya teman-teman, sejengkal seperti ini, lebih kurang sejengkal dari tumit imam. Allahu Akbar. Nah, kesalahan yang biasanya terjadi ialah ketika ada seseorang yang ingin ikut sholat berjamaah dengan seseorang, dia biasanya menepuknya terlebih dahulu seperti ini. Baru kemudian dia bertakbir Allahu Akbar dengan niat berimam kepada si orang ini. Nah, ini kesalahan yang fatal ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menepuk orang yang lagi sholat ketika kita masih berada di luar sholat. Artinya kita harus mengangkat takbir terlebih dahulu. Kita harus mengangkat takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, seperti itu. Baru kemudian kita tepuk dia. Jadi jangan ditepuk dahulu, baru kita mengangkat takbir. Kalau kita tepuk terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sholat, maka itu sama saja kita dengan mengganggu orang yang lagi sholat. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah kias daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika itu Rasulullah sedang sholat seperti ini, contohnya semisalnya. Kemudian ada seorang pembantu Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Dia ingin ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah. Waktu itu Anas bin Malik berada di sebelah kirinya Rasulullah. Anas bin Malik berada di sebelah kirinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memutarnya ke arah kanan. Nah, hadis ini dikiaskan oleh para ulama dengan tutorial seperti ini, bahwa mereka mengatakan ketika ada seseorang ingin ikut sholat berjamaah dengan seseorang, kemudian dia memberikan isyarat berupa misalkan pukulan, tepukan seperti ini, maka posisi dia harus berada di dalam sholat dulu. Karena Rasulullah ketika dia memindahkan Anas bin Malik dari posisi kiri ke kanan, Rasulullah tengah berada di dalam sholat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita harus angkat takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita tepuk imamnya. Nah, bisa juga tidak menggunakan tepukan. Kalau misalkan imamnya itu mengerti ada seseorang yang merapat dengan dia seperti ini, kemudian walaupun tanpa dia beri isyarat seperti ini, cukup dia mengangkat takbir Allahu Akbar, si imam ini telah mengerti bahwa ada seseorang yang ingin ikut berjamaah dengan dia, maka secara otomatis dia meniatkan diri menjadi imam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti adegan yang pertama tadi. Nah, semisalkan ada dua orang yang lagi sholat dalam posisi seperti adegan pertama, tiba-tiba ada seseorang makmum yang ingin ikut sholat berjamaah, maka posisi dia berada persis di belakang imam. Nah, kemudian dia takbir terlebih dahulu. Jadi seperti kita bilang tadi, kita tidak boleh menepuk orang yang lagi sholat ketika kita masih berada di luar sholat. Nah, itu sama saja kita mengganggu orang yang lagi sholat. Akan tetapi kita harus mengangkat takbir terlebih dahulu, masuk ke dalam sholat, Allahu Akbar. Lalu kemudian kita memberikan isyarat kepada si makmum ini dengan menepuk bahunya agar kemudian dia mundur. Ingat ya teman-teman, jadi posisi kita harus berada di dalam sholat dahulu. Nah, setelah kita angkat takbir Allahu Akbar, baru kemudian kita beri isyarat kepada si makmum ini dengan menepuk seperti ini, baru kemudian dia mundur ke belakang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada misalkan orang yang lagi sholat berjamaah, safnya tengah penuh semua, kita ibaratkan ini safnya telah penuh.